Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Titi dalam cerita Titi kali ini. Aku ingin bercerita tentang menjaga pikiran dan barokah bersedekah. Sahabat cerita Titi, air yang banyak di lautan luas sekalipun tak akan sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil yang berlayar di atasnya, kecuali kalau air itu mulai masuk ke dalam perahu. Demikian juga halnya dengan hidup ini, rasa khawatir, was-was, rasa takut, berbagai macam gosip dan penilaian negatif akan selalu ada di sekeliling kita. Semuanya itu tak akan sanggup kita hindari karena kita sedang berlayar di laut kehidupan ini. Dan hal tersebut sebenarnya tak akan mampu menenggelamkan kita, kecuali diri sendiri yang membiarkan semua hal buruk itu masuk ke dalam pikiran kita. Menjaga pikiran bukanlah tanggung jawab orang lain, itu yang perlu kita garis bawahi. Menjaga pikiran bukanlah menjadi tanggung jawab orang lain, melainkan menjadi tanggung jawab diri kita masing-masing. Nah, itu yang betul. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan ataupun orang lain untuk setiap masalah yang hadir dalam hidup kita. Bila kita punya andil membiarkan semua hal-hal tersebut di atas masuk dan mempengaruhi hidup kita. Saringlah apapun yang masuk melalui pikiran positif kita sebagai pintu gerbangnya pastinya. Bila hati dan pikiran diisi dengan hal-hal yang baik dan positif, maka akan terasa nyamanlah hidup kita. Nah, dalam cerita Titi kali ini, aku ingin berbagi juga tentang indahnya berbagi atau bersedekah sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus sedekah mengharap ridho Allah pastinya. Sahabat cerita Titi, bagaimana wanita bisa bersedekah sedangkan mereka hanyalah ibu rumah tangga biasa dan mereka juga tidak punya gaji atau gaji tidak seberapa untuk disedekahkan? Apabila seorang wanita mendengar tentang keutamaan sedekah, ada yang merasa sedih dan berandai-andai dengan berkata, "Bagaimana? Sedang aku tak punya uang." Walaupun demikian, kita wanita diperintahkan untuk tetap bersedekah. Sabda Rasulullah SAW, "Wahai setiap wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, sebab aku melihat kalian sebagai mayoritas penghuni neraka." Nauzubillah. Dan sabda beliau itu menambah khawatir dan rasa takut pada diri kita. Adakah solusinya? Insya Allah akan selalu ada dan sebenarnya mudah. Sesungguhnya karunia dan kemurahan Allah Ta'ala begitu luas dan tiada henti. Dia menjadikan sedekah bukan hanya sebagai pada harta saja, namun setiap pintu kebaikan adalah sedekah. Sedekah itu juga beraneka ragam. Setiap tasbih dan tahmid adalah sedekah. Setiap takbir dan tahlil adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita menganjurkan yang baik dan mencegah yang buruk adalah sedekah. Bukalah WhatsApp, Facebook, Instagram, atau sosial media kita setiap hari. Bersedekahlah dengan cara mengirim ucapan-ucapan yang baik kepada semua yang kita kenal. Dan setiap kalimat yang baik juga adalah sedekah. Senyum kita kepada suami dan anak-anak kita, serta kepada sesama kaum muslimat adalah sedekah. 2 rakaat duha menyamai 360 sedekah. Tahanlah diri kita dari keinginan untuk berbuat buruk, dan itu pun juga sedekah.
Singkirkanlah setiap bentuk gangguan yang dapat mencelakakan orang di jalan, itu pun sedekah. Ucapkanlah salam kepada siapa saja yang Anda temui, itu pun sedekah. Berilah makan kepada siapapun dengan makanan yang juga kita makan dan keluarga kita makan pula, itu pun sedekah. Berilah makan pada kucing, burung, atau binatang lainnya, atau juga dengan sesama manusia, itu pun pastinya sedekah. Muliakanlah tamu di rumah kita yang melebihi 3 hari, itu sedekah. Berusahalah menolong dan membantu orang lain, orang Islam ataupun bukan Islam, itu pun sedekah. Tuntutlah ilmu agama, ajarkan dan sebarkan baik dengan cara mendengar, membaca, atau menulis sesuai kemampuan kita, itu pun sedekah. Seteguk air yang kita berikan untuk orang yang haus adalah sedekah juga. Milik Allah lah segala puji dan karunia. Hal yang paling penting yang harus kita ingat adalah lakukanlah secara ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari siapapun ketika kita bersedekah. Kerabat lebih utama untuk mendapat kebaikan kita. Kedua orang tua, suami, dan anak-anak kita, mereka yang paling utama. Yang paling dekat, kemudian yang terdekat. Perlu diingat bahwa sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air mematikan api. Lakukan dengan ikhlas, mudawamah atau terus-menerus. Mulai dari hari ini, insya Allah berkah untukku, juga untukmu, karena telah berbagi dalam cerita Titi kali ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam sehat selalu untukmu, sahabat cerita Titi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.